kisah Raja Wali. Yang telurnya dicuri oleh si pemilik peternakan ayam. Dan kemudian ditetaskan oleh si induk ayam. Maka dia terlahir sebagai Raja Wali. Tapi dia kehilangan identitas dia. Dia tidak tahu, tidak mengenali siapa dirinya. Dia pikir bahwa dia sama seperti induknya dan saudara dan saudarinya yang disebut ayam. Amin. Maka dia bertumbuh di dalam kalangan ayam. Tapi suatu hari kelak, mamanya datang untuk mencari dan menemukan dia. Karena induknya tahu bahwa anaknya ini sudah menetas telurnya. Haleluya. Maka ketika si mama mulai memekik karena dia melihat si anaknya ada di pekarangan ayam, maka si junior ini, si Raja Wali kecil, belum pernah mendengar suara Raja Wali, belum pernah terbang, karena kakinya masih terikat dengan gravitasi tanah. Ada amin? Dia tidak tahu bahwa dia punya kemampuan terbang. Haleluya. Tapi dia selalu berpikir, kok sayapku beda sama kalian ya? Kak, ya kan kak? Ya kan bang? Haleluya. Mak, kok beda sayapku sama, bahkan punya mama pun kecil. Haleluya. Kok aku besar panjang ya? Aneh aku mah ya? Iya, emang ayam aneh. Tapi gak apa-apa lah, yang penting kau anakku lah. Kata si induk ayam. Untuk menghibur si anak ini. Di dalam masa-masa tanda tanya dia. Amin. Di dalam masa-masa pertanyaan-pertanyaan yang di dalam dirinya. Haleluya. Karena dia tidak mengerti situasi yang berlangsung. Bukankah Brother Branham mengalami yang sama? Dan ketika dia mendengar pertama kali si induk berteriak, memekik, dia langsung merespon. Induk dan anak-anak saudara-saudarinya ayam pada pergi cari perlindungan, dia justru tetap tenang di situ. Dan malah mendongak ke atas dengan sesuatu yang berbinar-binar matanya. Yang lain si induk dan saudara-saudarinya sebentar aja mendongak ke atas dengan wajah yang ketakutan dan berlari mencari tempat persembunyian. Tapi tidak si anak Raja Wali, si ayam yang aneh ini. Haleluya. Dan ketika mengenali bahwa dirinya adalah Raja Wali, Mama, ini aku. Jejakkan kakimu junior. Akan kutangkap engkau. Karena si mamanya nggak mau turun ke tanah. Elohim tidak datang ke Sodom dan Gomora. Dia tetap bersama dengan Abraham. Elohim dalam tubuh manusia sebelum Sodom dan Gomora dibakar. Dia tidak pernah menyentuhkan kakinya ke Sodom dan Gomora. Demikian juga dengan si mama Raja Wali. Dia hanya berkata pada si anak, jejakkan kakimu. Kepakkan sayapmu, kutangkap kamu. Amin. Karena dia belum pernah mengepakkan sayapnya. Apalagi terbang. Dan sekarang mengikuti perintah, dia jejakkan kakinya dan dia mencoba untuk naik. Sampailah dia ke pagar. Dia masih belajar. Tapi dia sudah lahir sebagai Raja Wali. Dia masih bayi. Haleluya. Naik lagi junior. Bukan di situ. Iya mah. Ya aku coba lagi ya. Naiklah ke atas hubungan rumah pekarangan ayam. Bukan di situ junior. Ini soal 7 guru, ini soal meterai, ini soal teofani. Gak ada kaitan teofani dengan yang di bumi junior. Amin. Kamu sudah bypass teofani, tapi dengarkan suaraku junior. Karena inilah firman Tuhan yang akan bisa membawa kamu menyatu kembali dengan teofanimu. Haleluya. Maka dia pun mengepakkan lagi sayapnya. Naik dia. Amin. Dari atas. Mak, bisa aku terbang ya? Mak, haleluya. Gitulah anggota gereja. Karena senang di dalam suasana yang berbeda. Oh, bisa terbang. Haleluya, glory. Amin. Semua nyanyian keluar. Amin. Tapi dia tidak tahu bahwa di atas lebih berbahaya daripada di bawah. Dia tidak tahu bahwa di atas itu tantangannya besar. Angin, temperatur, tekanan udara, dan seterusnya. Dan dia belum punya pengetahuan yang seperti itu. Dan mamanya pun juga belum memberitahukan. Karena mama tahu kapan harus mengajarkannya. Maka ketika dia tabrakan, nggak ada pohon. Selama ini kan dia melihat pohon. Oh, pohon jangan ditabrak kan gitu. Dia nggak tahu bahwa di angkasa ada sesuatu yang nggak terlihat. Tapi Anda harus merasakan. Amin. Feelingmu harus jalan di situ. Amin. Karena ada suatu kegerakan di udara yang kasat mata, tapi jika Anda tabrak, Anda masuk dalam perangkap, Anda bisa berputar di situ.
Ya paham? Nah, si junior belum punya pengetahuan akan hal ini. Dia masih belajar terbang. Jadi mamanya pun hanya membiarkan dia terbang terus. Amin. Giliran dia tabraknya angin kecil itu, pang! Langsung dia terguling-guling. Ma, tolong! Sama kayak bayi. Owe. Ya kan? Dan si induk ayam seperti cerita Bermakong kan? Si induk ayam dari bawah. Lihat tuh. Coba pakai teleskop. Wah, jatuh dia, Ma! Coba pinjam. Saudara kita jatuh. Janganlah, kasihan dia. Jangan dia. Aduh, Ma! Jatuh dia, Ma! Mati dia! Itulah kalau ngikutin pesan-pesan Metode ke-7 kebuka. Mati dia nanti. Amin. Terpuji nama Tuhan. Lore. Tapi adalah Raja Wali. Gak ada Raja Wali. Terbanting-banting di angkasa. Renungkan hal itu. Dia adalah Raja angkasa. The King of Sky. Tapi sebelum dia menjadi raja sepenuhnya, dia harus belajar. Haleluya. Dan ketika mamanya melihat dia terbanting-banting karena menabrak sesuatu yang gak kelihatan, dan itulah tekanan udara di suatu tempat di ketinggian tertentu, maka mamanya pun tersenyum. Dan dia tidak panik. Karena dia Raja Wali dewasa. Dewasa gak akan panik. Jadi amin Anda harus Anda terapkan nanti di luar gedung. Dalam segala situasi, jangan perlihatkan kepanikan. Seolah-olah nggak ada apa-apa. Santai aja, bro. Amin. Maka si anak sudah kalang kabut. Mati aku. Haleluya. Mamanya dengan tenang mengangkat di bawah naik. Baru tenang lagi. Udah hampir copot jantungku, Ma. Gara-gara ngikutin doktrin terlalu dalam ini aku rasa. Jadi ingat orang-orang bilang, kalau dipesan jangan terlalu dalam-dalam. Jangan tinggi-tinggi khotbahnya. Makanya jatuh. Brother and sister, tangan Tuhan terlalu cepat untuk tidak sanggup menolong Anda ketika Anda sudah mulai terseok-seok. Dia tidak akan membiarkan kamu jatuh, ya? Tidak akan. Dia akan menolong Anda. Yang pertama adalah sadari aja bahwa dirimu adalah Raja Wali. Aku tidak akan biarkan kamu jatuh. Dia adalah God our very present help. Di Mazmur katakan. Dia adalah penolong kita yang datang tepat pada waktunya. Jadi jangan panik. Bahkan ketika mau di depan matamu seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dengan kapal terdampar dan goncangan angin yang sangat kuat selama sekian hari lamanya, dia tidak panik. Dia sudah punya pengalaman dengan Sang Jehovah. Haleluya. Dan dia menunggu Tuhan. Dia tahu untuk apa dia ada di dalam kapal tersebut. Dan malaikat Tuhan datang untuk mengkonfirmasi dia. Dan kemudian dia mengucapkan firman, Kapten, dengarkan aku. Tawanan sekarang mengatur si penawan. Kapten Nakhoda. Dan Nakhoda ini bukan sudah Nakhoda kan, tapi adalah perwira. Perwira, dengarkan. Malaikat Tuhan sudah datang pada saya. Jangan sampai ada seorang pun yang meninggalkan kapal ini. Dia tidak akan selamat. Tetap tinggal di kapal ini. Dan bahkan perwira duniawi pun harus tunduk dengan otoritas. Begitulah seorang anak Allah yang dewasa. Itu yang Tuhan inginkan, my brother and sister. Anda tahu sekarang untuk apa kita mendengar khotbah-khotbah yang seperti ini? Mau dibawa kemana kita? Anda tahu sekarang kan? Hal yang sama kembali ke angkasa sana. Setelah dia ditolong, dia merasa agak tenang lagi. Nah, sambil masih digendong. Sudah tahu sekarang kan? Punya pengalaman? Iya, Ma. Ayo, sekarang terbang lagi. Sampai dia menguasai lapangan. Sampai dia tahu rintangan-rintangan apa aja di atas sana. Dan bagaimana cara mengatasinya. Maka dia menjadikan dirinya seekor Raja Wali dewasa. Dia tidak lagi bayi, dia tidak lagi anak kecil. Amin. Dia sudah sama seperti induk. Inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Amin.